Ini saya akan bahas skripsi dari Winda. Judul skripsi si Winda adalah pengaruh strategi komunikasi. Berarti strategi komunikasi ini merupakan variabel independen atau bebas. Nah, terhadap loyalitas. Loyal ini variabel dependen atau variabel terikatnya. Nah, yang agak aneh di sini adalah loyalitas peserta kuliah. Nah, ini ya kita bacalah dulu. Nah, di sini ini nggak usah saya apakan, saya lihat dulu bab satunya. Nah, ini bab 1. Nah, ini dia bab 1. Nah, latar belakang. MICE merupakan industri jasa yang bergerak di bidang pengelolaan event. Jadi, Winda dalam membuat bab 1 itu ada berlaku hukumnya. Hukum yang mengatakan bab 1 itu harus berbentuk piramida terbalik. Yang pertama harus kita jabarkan adalah segala sesuatu yang bersifat umum. Umum ini bisa di dunia, bisa di Indonesia. Nah, jangan ini kalau seperti ini kamu buat, ini masih merupakan teori. Dalam membuat pendahuluan yang bagus, kita harus menghindarkan teori. Kita harus menggambarkan fakta. Fakta-fakta apa yang terjadi sehingga kita mendorong kita untuk melakukan penelitian, ya. Nah, seperti ini umpamanya. Ini kan kamu ceritakan mengenai MICE. Jadi apa yang perlu di dunia atau di Indonesia ini sehingga merupakan dasar kamu atau kejadian apa umpamanya perkembangan dunia pariwisata saat ini di Indonesia bla bla bla, ya. Kamu ceritakan salah satu bagian, udah satu paragraf. Salah satu bagian dari pariwisata adalah MICE. Nah, MICE itu ialah ini. Tetapi kalau saya lihat bukan itu masalahnya. Yang harus, ya bolehlah kamu bikin industri MICE, tapi ini hanya saya lihat ini hanya buang-buang apa aja. Buang-buang energi dan tenaga. Nggak ada di sini pengaruhnya. Yang perlu kamu bahas sebetulnya adalah mengenai apa yang dilakukan perusahaan tempat kamu itu. Nah, ini terus kamu membahas lagi di sini ini CV mata kail, bukan ini tidak dibutuhkan di bab 1. Yang kita butuhkan di bab 1 itu latar belakang. Apa? Ini kenapa mata kail tiba-tiba seperti ini, ya? Nah, ya. Nah, intinya apa ini? Apa yang mau dilaksanakan di sini, ya? Terus loyalitas ini tidak ada loyalitas peserta kuliah gitu, ya. Tidak ada. Coba kalau ada, kita lihat penelitian terdahulumu. Kenapa? Karena kita meneliti harus berdasarkan adanya penelitian terdahulu. Inilah yang akan membuat kita memudahkan, ya. Contoh kita lihat di sini. 1. Penelitian terdahulu. Strategi komunikasi terhadap jumlah konsumen. Oke, ini berarti variabel independennya komunikasi, strategi komunikasi, dependennya
adalah jumlah konsumen. Oke. Nah, yang kedua, Ade Mutia, strategi komunikasi. Independennya strategi komunikasi. Mempertahankan loyalitas, berarti loyalitas pelanggan PT tersebut ya. Dian Pelangi cabang Pekanbaru. Nah, ini berarti dependennya loyalitas pelanggan. Nah, ini yang contoh nomor 2. Nah, yang ketiga, ini strategi komunikasi mempertahankan loyalitas pelanggan. SK sebagai independen, loyalitas pelanggan sebagai dependen. Nah, ini loyalitas pelanggan yang macam mana? Loyalitas pelanggan ini. Nah, yang keempat, di sini kamu membahas strategi komunikasi mempertahankan loyalitas pelanggan. Nah, loyalitas sebagai variabel dependen. Ini strategi komunikasi sebagai independen. Nah, di sini jelas loyalitas yang macam mana? Loyalitas pelanggan. Nah, ada lagi nggak Bapak Muai? Enggak. Nah, kita lihat. Yang kamu buat ya, yang kamu buat ini tidak ada kayaknya teori loyalitas peserta. Kenapa? Apa pengertian loyal? Loyal ialah setia. Setia dalam pengertian apa? Berarti terus-menerus. Nah, menerus berarti kalau pelanggan dikatakan loyal yang telah melakukan pembelian lebih dari mungkin 5 kali dia. Atau kita lihat dulu definisimu di bab 2mu. Nah, supaya jelas. Apakah bisa dikatakan loyalitas kelas WhatsApp? Nah, ya, setahu saya loyalitas ini ya kan kamu mengambil kelas kuliah, peserta kuliah WhatsApp. Ya, kalau saya lihat orang kuliah itu ya sampai selesai. Berapa mau selesai? 1 bulan, 1 bulan udah. Nah, atau 2 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Kalau pelanggan itu yang loyal biasanya bisa sampai seumur hidup. Ya, yang dikatakan loyal dia bisanya pelanggan yang seumur hidup dia tetap membeli, atau walaupun tidak setiap hari dia membeli, tetapi dia terus-terusan memakai itu yang dikatakan loyal setahu saya. Tapi kita lihat strategi ya, apanya teorinya. Ini kalau strategi nggak masalah lah. Nah, ini loyalitas. Loyalitas merupakan istilah kuno. Kesetiaan kepada negara, cita-cita. Jadi setia itu dalam pengertian terus berlangganan ya. Kalau itu tadi menurut Supriyawan. Sekarang Gripin. Nih ya. Loyalitas pelanggan ya. Pembelian secara ulang teratur ya. Oke. Nah, apalagi katanya? Antar lini produk, merekomendasikan kepada orang kekebalan dari tarik. Jadi terus ini lagi menurut Hasan, kebiasaan pengulangan pembelian. Orang yang membeli khususnya secara teratur dan berulang-ulang. Ini lagi 4 tahapan. Nah, jadi kalau saran saya Winda, ini kurang tepat variabel loyalitas kamu bikin di sini ya. Lihat peserta kuliah WhatsApp ini ya. Jadi
cobalah cari lain pengganti dari variabel loyalitas ini. Apa yang membuat strategi komunikasi ya? Strategi komunikasi ini di dalam kuliah WhatsApp ini, atau ada nggak event yang lain dari yang kamu selama bisa kamu teliti, karena kurang pas di sini ya. Barangkali itu saja yang bisa saya berikan. Kamu perbaiki, tetap semangat ya. Biasa itu salah dalam pembuatan skripsi. Kalau mau betul terus nggak usah buat skripsi, beli aja ijazah supaya cepat tamat ya. Tapi kalau kita memang dalam perjuangan, salah itu biasa saja. Terima kasih.